Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah pada bulan suci ini. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita melihat fenomena masyarakat saat ini, yaitu banyak di antara mereka atau bahkan kita sendiri mendambakan yang namanya surga. Mereka lupa bahwasanya surga ada pada kedua orang tua mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada bulan suci ini sudah menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar sekali buat kita untuk kita bisa berbakti sama kedua orang tua kita. Sebab pada waktu ini mungkin masih banyak di antara kita yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga kita, tapi kita masih punya banyak kesempatan, hal-hal yang mungkin bisa berbagai macam cara kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Karena ketahuilah bahwasanya orang tua itu adalah kunci terdekat untuk kita semua supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Dikisahkan dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat yang bernama Jahimah As-Sulami radhiyallahu anhu, dia seorang pemuda yang mana ketika itu dia ingin sekali ikut berperang, berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku ingin ikut berjihad denganmu di jalan Allah. Dan aku meminta pendapat dan nasihat darimu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau masih memiliki seorang ibu?" Maka ia pun mengatakan, "Iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kembalilah kepada ibumu dan berjihadlah terhadapnya." Masyarul muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya jihad itu adalah ujung tombak daripada syariat Islam. Kalau para ulama mengatakan sardu sanamul muslim, ujung tombak daripada ujung tombak keimanan seorang muslim itu adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Bisa dikalahkan dengan jihad kepada orang tua. Kalau kita melihat kepada kisah daripada hadis yang dikisahkan oleh seorang sahabat, siapa? Jahimah As-Sulami radhiyallahu anhu tadi. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Al-Isra di ayat 23 dan 24. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu untuk supaya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau berbuat syirik kepadanya. Itu perintah yang pertama dalam surat tersebut. Adapun perintah yang kedua, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik terhadap kedua orang tuamu. Kalau kita melihat daripada penjelasan dan tafsir surat Al-Isra ayat 23-24 tadi, di situ dikatakan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita yang pertama untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah yang tidak kalah pentingnya yang kedua di sini adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, ia berkata kepada sahabat yang lainnya, ia mengatakan, "Apakah engkau takut untuk masuk ke dalam neraka dan engkau ingin masuk ke dalam surga?" Maka sahabat tadi mengatakan, "Iya dan pasti." Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka, "Demi Allah, kalau seandainya engkau berbakti kepada kedua orang tuamu dan melembutkan kata-katamu kepada keduanya dan juga memberi makan keduanya, engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Bagaimana Abu Hurairah
ketika orang tuanya meminta untuk diambilkan yang namanya air minum. Akan tetapi ketika Abu Hurairah mengambil air minum, kemudian dia masuk kembali ke dalam rumahnya, ia mendapati orang tuanya sudah tertidur lelap. Akhirnya dia pun menunggu orang tuanya sampai subuh, sampai orang tuanya, ibundanya itu bangun dari tidurnya, sehingga ketika orang tuanya bangun, dia bisa memberikan apa yang menjadi permintaan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah-kisah tersebut mungkin bisa kita contoh bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak di antara kita semua yang jauh dari orang tua kita, tapi itu semua tidak membatasi dan mengurangi daripada diri kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita dengan berbagai macam cara kita. Ada yang dengan mengirimkan uangnya, ada yang dengan menelponnya setiap hari, dan berbagai macam cara lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada anak-anak yang soleh dan solehah yang terus bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kita menjadi salah satu orang-orang yang menjadi bagian daripada ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.